Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Armansyah, peserta Latsar CPNS tahun 2025, angkatan ke-13 yang diselenggarakan Balai Diklat Keagamaan Medan. Di sini, saya akan menyampaikan analisis isu manajemen ASN yang terdapat di kantor KUA Kecamatan Nassau. Dari beberapa identifikasi, ada sekitar 4 deskripsi isu. Ada 4 isu aktual yang tentang ASN yang terjadi di kantor KUA Kecamatan Nassau. Yang pertama, kurangnya keterampilan digital ASN. Sebagian besar ASN masih mengandalkan cara manual dalam menyelesaikan berbagai macam proses pelayanan, sehingga proses pelayanan menjadi lambat dan rentan terjadi kesalahan data. Isu yang kedua, kurangnya program pengembangan kompetensi yang terstruktur. Jadi, pengembangan kompetensi masih bersifat reaktif, tanpa adanya perencanaan yang matang. Isu yang ketiga, pengembangan kompetensi tidak merata dan tidak relevan. Jadi pelatihan itu hanya diikuti oleh beberapa pegawai tertentu, dan materinya kebanyakan tidak sesuai dengan kebutuhan yang real. Jadi, anggarannya itu sering tidak terserap secara optimal. Yang keempat, rendahnya partisipasi pegawai dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan di kantor KUA kebanyakan top to down, artinya tanpa ada masukan pegawai. Tidak ada forum rutin untuk menampung ide yang menyebabkan pegawai merasa tidak dihargai dan inovasi itu sulit untuk muncul. Ada beberapa uraian dampak dan keterkaitan dengan manajemen ASN. Di isu pertama, kurangnya keterampilan digital ASN dalam pelayanan publik. Yang terdampak masyarakat, layanan itu menjadi lambat dan data rentan salah. Terus ASN juga kena dampaknya, yaitu beban kerja administrasinya tinggi dan produktivitasnya menjadi menurun. Dan organisasi KUA itu terdampak menjadi reputasinya menurun dan rendah efisiensinya. Jadi keterkaitannya dengan manajemen ASN itu menghambat pengembangan kompetensi dan sistem informasi ASN. Isu kedua, kurangnya program pengembangan kompetensi dan diklat terstruktur. Yang terdampak ASN. Kompetensi ASN menjadi stagnan dan motivasinya menurun. Dampak yang kedua menjadi dampak untuk kepimpinan dan organisasi, yaitu sulit mencapai tujuan strategisnya, kualitas layanan menjadi stagnan, tidak meningkat, dan SDM tidak siap menghadapi perubahan zaman. Jadi keterkaitan dengan manajemen ASN itu melanggar sistem merit, menghambat peningkatan profesionalisme ASN dan manajemen talenta ASN. Isu yang ketiga, pengembangan kompetensi tidak merata dan tidak relevan. Dampaknya kepada ASN yaitu kecemburuan sosial dan kesenjangan kompetensi. Dampaknya ke organisasi, pelatihan menjadi tidak efektif, pemborosan anggaran, dan kualitas layanan tidak meningkat. Jadi, keterkaitannya dengan manajemen ASN yaitu bertentangan dengan sistem merit dan menghambat manajemen talenta. Isu keempat, rendahnya partisipasi pegawai dalam pengambilan keputusan. Dampaknya terhadap ASN merasa tidak dihargai, kurangnya kepemilikan dan resistensi perubahan. Jadi ASN itu menganggap kerjanya ya stagnan saja. Kemudian dampaknya kepada pimpinan dan organisasi, membuat inovasi sulit untuk muncul dan potensi konflik internal itu meningkat. Keterkaitannya dengan manajemen ASN berhubungan dengan manajemen kinerja yang partisipasif dan kode etik perilaku yang mendorong budaya kolaboratif.
Jadi ada beberapa analisis isu core isu, yaitu dari 4 itu. Kemudian kami analisis menggunakan teknik APKL, yaitu aktual, problematik, kelayakan, kekhalayakan, layak, dan layak. Digunakan untuk menentukan isu yang paling mendesak. Jadi dengan berbagai penilaian, maka 3 isu aktualnya, isu tertinggi yaitu kurangnya keterampilan digital, yang kedua pengembangan kompetensi tidak merata, yang ketiga yaitu rendahnya partisipasi pegawai. Dari 3 isu tersebut, kemudian kita prioritaskan, kita analisis lagi menggunakan analisis USG, yaitu urgensi, seriousness, dan growth. Dari 3 analisis isu tersebut, yang menduduki peringkat pertama, yang memang harus skornya tertinggi, yaitu kurangnya keterampilan digital ASN. Jadi setelah kita tahu core isunya itu, maka kita analisis akar penyebabnya menggunakan diagram fishbone. Jadi dari diagram fishbone tersebut terdapat beberapa akar masalah, akar penyebab yang menyebabkan core isu tersebut, yaitu dari bidang skill, kurangnya motivasi ASN, dan resistensi pada perubahan. Yang kedua, kurangnya dukungan atasan. Ada juga kurangnya pelatihan yang relevan, kemudian anggaran yang terbatas, dan tidak ada sistem reward dan punishment. Jadi, dari akar penyebab dari core isu tersebut, maka ada satu gagasan kreatif untuk menyelesaikan isu tersebut, yaitu dengan membuat program pelatihan ASN digital. Jadi ada beberapa fase yang saya rancang untuk membuat program pelatihan ASN digital tersebut. Yang pertama yaitu fase asesmen dan penunjukan digital mentor. Jadi pertama kita mengadakan asesmen awal untuk mengukur tingkat kompetensi digital setiap ASN. Jadi dari tiap nilai asesmen itu digunakan untuk menyusun modul pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di kantor. Kemudian menunjuk satu ASN atau 2 ASN atau beberapa ASN yang sudah mahir dalam teknologi sebagai digital mentornya. Yang kedua yaitu melakukan pelatihan dan pendampingan berbasis proyek. Jadi kita membuat pelatihan yang terjadwal. Misal dalam 1 minggu itu ada 40 menit, misal 1 jam atau 40 menit untuk melakukan pelatihan singkat tapi fokus, yaitu melakukan pelatihan dasarkan pada hasil asesmen. Seperti ada beberapa yang kurang ngerti ini, kurang ngerti mengoptimalkan SIMK, terus kurang ngerti cara buat e-kinerja. Nah, itu yang kita buat pelatihan, topik pelatihannya. Mungkin itu saja analisis isu manajemen ASN di kantor KUA Kecamatan Nassau. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.